pertanyaan filosofisnya, kalau kita juga mau nuklir terus apa gitu. Kok kamu punya kita nggak boleh punya nih. Kalau rakyat Taiwan bilang mau gabung ya alhamdulillah nggak ada konflik kan. Tapi kalau rakyat Taiwannya nggak mau terus gimana dong? Jadi kayak abad 21 ini di dekade ketiga ada kayak persilangan jalan. Orang bertanya apakah ini prelude to seperti kondisi awal atau sebelum Perang Dunia Pertama. Jangan putuskan hubungan. Karena kalau sudah tidak mau berhubungan atau tidak mau berbicara, tidak mau negosiasi, itu kan alternatifnya cuma apa? Cuma perang kan? Ya. Abad anak-anak kita dan cucu kita. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemajuan ekonomi teknologi kita bisa pertahankan dengan pesat tanpa harus masuk dalam perang-perang yang besar. Kalau kita bicara mengenai geopolitik saat ini ya, warna yang kelihatan dominan itu adalah ada perang di beberapa titik ya, hotspot. Terbaru perang Israel-Iran. Sebelumnya perang India-Pakistan meskipun itu sangat singkat ya. Jarak sebulan lah ini ya, bulan sebelumnya ini. Terus juga yang sampai sekarang belum selesai ini Ukraina-Rusia. Terus kemudian ada juga hotspot lain ya, Korea Utara ya, ya. Terus ini diperburuk dengan situasi perdagangan global yang juga ditandai dengan perang dagang. Ya, bahasanya pun bahasa perang. Bahasanya pun perang tarif, perang dagang. Perang tarif, perang dagang. Nah ini apakah kita memang diambang Perang Dunia Ketiga dan kita bandingkan dengan apa yang terjadi dulu pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu. Nah, saya bersama Dr. Rizal Malarangeng, Cel, gimana melihat situasi sekarang? Sekarang ini abad 21 kan, dekade ketiga abad 21. 80 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya? Abad 20 kan. Ya. Di abad 20 ada dua perang besar. Perang Dunia Pertama yang ke-1 1914 sampai 1919. Kemudian 30 tahun damai tapi ada bangkitnya fasisme, nasionalisme keras, Mussolini, Hitler, Franco, kemudian Jepang, militerisme Jepang, kemudian Perang Dunia Kedua. Korbannya kan juga luar biasa hal. Perang Dunia Pertama 10 juta, kemudian Perang Dunia Kedua 50 juta, 5 kali lipat. Jadi itu abad 21. Nah, abad 20. Nah, sekarang kan abad 21. Ya. Nah, mestinya dengan globalisasi, teknologi yang meningkat terus, kehidupan yang semakin baik di berbagai negara gitu ya, perkembangan teknologi yang pesat, AI, Starlink, satelit, itu orang berharap bahwa abad 21 tidak mengulang sejarah kelam abad 20, kan? Kalau boleh yang kita ulang atau teruskan dari abad 20 adalah kemajuan teknologi, kemajuan ilmu, kemajuan kesejahteraan. Jangan teruskan konflik-konflik besar yang membuat 50 juta orang terkapar kan. Karena kalau abad 21 dengan teknologi yang begini canggih, dengan kemampuan nuklir yang sudah berbeda dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki itu kan 1000 kali lipat kekuatannya sekarang. Itu kan korbannya bukan cuma 50 juta. Kalau kelipatan 5 aja kan 250 juta potensi korbannya untuk Jadi kita harus hati-hati melihat. Nah, memang di akhir-akhir ini kok ya gejalanya kok tidak terlalu menggembirakan. Terakhir kan kita semua baca koran tiap hari, lihat TV, lihat sosial media, bagaimana perang yang terjadi sudah beberapa hari terakhir antara Israel dan Iran. Ya. Dalam hal ini inisiatif pertama, agresi pertama dilakukan oleh Israel terhadap Iran. Kemudian Iran balas dengan balistik misail 100-200, walaupun pertahanan udara Israel katanya canggih, ada aja yang lolos. Ya kan? Kota diserang, hancur, beberapa orang meninggal. Bahwa alasannya bisa diperdebatkan lah buat Israel itu existential threat karena nuklir di Iran sudah hampir jadi senjata kan, pengayaan uranium.
bagi Iran ini alasan yang dibuat-buat atau nggak ada kok, kalau ada pun nggak sampai ke sana gitu. Dan pertanyaan filosofisnya, kalau kita juga mau nuklir terus apa gitu, kok kamu punya kita nggak boleh punya, ini kan ini dari sudut pandang yang berbeda-beda, perdebatannya nggak habis Hal. Makanya sudah puluhan tahun itu kan kawasan Timur Tengah itu selalu ada imminent potensial hotspots yang cukup berbahaya. Eskalasinya bisa tiba-tiba. Walaupun kita ada berharapan juga, kan beberapa negara Arab seperti Arab Saudi berubah dan tumbuh dan lebih banyak urusannya ekonomi kan, globalisasi, investasi sama dengan Uni Emirat Arab sama dengan Qatar kan. Ini kan pilar-pilar baru negara Arab yang mengagumkan kemajuannya, tekadnya, investasi dan perubahannya. Kalau Iran memang di luar masalah geopolitiknya, memang ini kan teokrasi yang dibentuk tahun 79, revolusi Khomeini kan. Tapi kan setelah setengah abad gitu apa hasilnya? Teokrasi ini kayak beku dalam waktu gitu. Kemajuan ekonomi Israel dalam 3 dekade terakhir itu hampir 2 kali lipat, GDP-nya berkembang. Sementara di Iran itu datar-datar aja. Padahal sumber dayanya kan minyak, gasnya luar biasa. Jadi ideologi dan politiknya soal salah benar lah serang menyerang dengan Israel. Sayang sekali karena Iran ini kan negara dengan sejarah panjang. Ya, dengan sejarah panjang, zaman Yunani, Israel, Persia, Darius, Xerxes segala macam itu kan zaman the ancient Greek pun sudah perang mereka berdua, tapi kan peradabannya tinggi setelah itu gitu. Nah, ini memang masalah kepemimpinan di situ ya. Artinya di luar masalah geopolitik. Nah, itu Iran dan Israel. Itu kan hotspot yang sekarang ini. Tapi sebulan sebelumnya saya bilang kan, India Pakistan dua-duanya senjata nuklir. Untung singkat dan Modi dan pimpinan di Pakistan mampu menahan diri dengan dijembatani oleh Amerika, Rusia dan Cina. Hotspot lain yang masih terus berlangsung udah 4 tahun, jalan 4 tahun Ukraina Rusia. Kan kita semula menyangka bahwa ini bisa cepat nih karena Trump kelihatan mau punya inisiatif baru yang bisa menjembatani antara Ukraina, Eropa dan Putin. Ternyata sampai sekarang juga belum berhasil. Nah, ini kan dan semuanya lagi panas nih Hal. Belum Korea Utara yang terus latihan dan kemudian nyoba nuklirnya. Memang kalau menurut pandangan geopolitik yang lebih fundamental, konflik yang paling berbahaya secara potensi adalah Taiwan. Oh, Taiwan ya. Taiwan ya, karena di situ kan potensi 2 great powers ini, Amerika dan Cina, bisa berhadapan langsung kalau tidak dikelola dengan hati-hati. Sekarang kan sudah setelah Henry Kissinger buka Taiwan tahun 71, 72, kemudian ada Carter, ada Reagan, itu ada ambiguity yang diterima. Ya, satu negara tapi 2 sistem dan Taiwan maju. Nah, kalau Xi Jinping dan teman-temannya tidak hati-hati, karena kan dia pengen supaya disatukan ini negara yang terpisah, dulu kan perang sipil mereka, harus disatukan. Tapi kan bagaimana caranya? Kan hanya bisa dengan blokade, invasi langsung, atau sukarela. Maunya kan paling bagus ya kalau sukarela, kalau rakyat Taiwan bilang mau gabung ya alhamdulillah gak ada konflik kan. Tapi kalau rakyat Taiwannya nggak mau, terus gimana dong? Nah, ini juga potensi masalah panjang kalau nggak sabar, nggak hati-hati, biarin bergulir lah, biar 1 abad lagi deh baru diselesaikan gitu loh. Biar kalau misalnya invasi atau blokade, Amerika pasti masuk ya. Iya, dan itu yang membuat situasinya kita itu bisa trigger bilang, gitu. Itu trigger. Kita nggak bisa bilang pasti. Di situ kan pertanyaannya 50-50 lah. Bisa aja Trump bilang kita setia dengan janji kita kepada rakyat Taiwan. Bisa juga dia bilang ngapain kita urusin rakyat Taiwan ini kan. Tapi kan itu unpredictable. Pertanyaannya ngapain dunia mengambil resiko ke sana? Karena kalau Amerika sama Rusia, Amerika sama Cina berhadapan langsung, ini kan di mana ujungnya? Kekuatan apa yang dipakai? Dua-duanya punya, Amerika punya 3.000 rudal nuklir, Cina punya 400. Mau pakai berapa? 10 aja udah hancur semua Taiwan tuh. Nah, belum lagi kalau Jepang dan Korea itu ikut. Korea Utara masih ada. Kalau itu ribut kan Israel dan Iran bisa lihat kesempatan, gue serang lagi nih, gitu loh. Jadi ada pengalaman sejarah kan.
Perang Dunia Pertama. Tidak ada yang menyangka Perang Dunia Pertama akan terjadi. Kita pernah diskusi ini dan kita harus katakan terus-menerus. Sebelum Perang Dunia Pertama itu kan 100 tahun Setelah peace. Napoleon, 1815 kan. Setelah Napoleon itu kan The Congress of Europe gitu. Napoleon Prancis kalah. Damaian yang perennial gitu ya, Betul. yang abadi gitu. Jadi 80 tahun lebih itu, hampir seabad. Ya ada perang kecil kayak kita juga kan, ada Crimea, tapi kan tidak ada perang besar. Itu yang memungkinkan industrialisasi di Inggris dan disusul oleh Jerman, Jepang, setelah Tokugawa, Prancis. Karena ini kan situasi damai. Orang dagang intensif, commerce-nya jalan, industrialisasi di Inggris diikutin di negara lain. Sehingga hampir 100 tahun masuk abad 20 awal dunia itu sudah industrialisasi dan abad 20 kan setelah kereta api ada mobil, elektrifikasi, urbanisasi yang kota-kota jadi cantik dan sehat. Belum itu kedokteran, Dunia ditemukan penisilin, pencegahan kehamilan buat kaum wanita, jadi wanita bisa nggak beranak melulu tapi bisa kerja gitu loh kaum perempuan gitu kan, jadi profesional. Begitu banyak penemuan-penemuan yang sangat amat berharga, pesawat jet, roket dikirim ke bulan, Neil Armstrong gitu loh. Semua itu terjadi dimungkinkan karena perdamaian panjang sebelumnya. Nah memang di abad ke-20 dua perang dunia tadi, yang perang dunia pertama yang orang gak sangka setelah 80 tahun kemudian kok tiba-tiba perang untuk soal-soal yang sederhana, yang sangat lokal gitu lokal di Sarajevo gitu loh. Jadi perang dunia, jadi efek berantai kayak efek berantai nuklir tapi dalam politik gitu loh. Itu yang istilah yang sering Celi pakai itu ya. Yes, sleepwalking itu bukan istilah dari saya, itu istilah Christopher Clark dari bukunya kan. Tetapi itu kayak jalan sambil tidur menuju jurang kehancuran bersama gitu loh, tanpa disadari sepenuhnya. Nah, Perang Dunia Pertama yang terjadi menghancurkan ekonomi Eropa dengan drastis, membuat 30 tahun Eropa itu dalam krisis yang beruntung, tambahan lagi dengan depresi besar di Amerika, revolusi Rusia, komunis di Rusia. Jadi Eropa 3 dekade setelah Perang Dunia Pertama berujung lagi pada Perang Dunia Kedua yang lebih besar, kan? Dan lebih damage-nya lebih luas. Ini lagi. Nah, karena teknologi. Betul, karena teknologi. Nah, alhamdulillah setelah Perang Dunia Kedua ada Amerika yang berpikiran terbuka, tidak lagi mengulang sejarah kelam dunia ribuan tahun di mana sang pemenang selalu menggencet, mengambil yang kalah. Tetapi dia menang, mengatur dunia. Global politicsnya oke, ada pesaing komunisme, tapi kan ada deterrence, ada detang, kemudian ada containment, ada strategi yang bagus untuk geopolitik. Dalam situasi perang dingin saat itu. Perang dingin, dalam ekonominya dia memimpin global ekonomi masuk fase berikutnya dengan berbagai lembaga kan seperti WTO, GATT sebelumnya, Bank Dunia, IMF, ada pengelolaan tata dunia, ekonomi dunia yang baru yang membuat semua negara banyak yang mengambil kesempatan untuk tumbuh cepat. Ya kan, termasuk Indonesia, termasuk Cina, termasuk Jepang, Taiwan, segala macam, Jerman, balik lagi tumbuh. Nah, 80 tahun setelah itu orang bilang dengan Trump, dengan ada Putin, ada Xi Jinping, sekarang Benjamin Netanyahu kayak gitu, di teokrasi di Iran makin tertutup dan makin menjadi beku gitu oleh zaman gitu. Terus Korea Utara masih begitu. Putin gak habis-habisnya masih mau perang. Orang bilang ini era baru dunia, bukan cuman geopolitiknya yang tadi perang-perang, tapi juga ada perang tarif kan, geoekonominya gitu loh. Jadi kayak abad 21 ini di dekade ketiga ada kayak persilangan jalan. Orang bertanya apakah ini prelude tuh seperti kondisi awal atau sebelum Perang Dunia Pertama. Iya kan, orang apa kok tiba-tiba perang gitu. Tanda-tandanya nggak bagus hal, karena ada Trump, ada Putin, Netanyahu kayak gini. Suka apa nggak suka, untung Xi Jinping orangnya tenang. Ya,
Bayangin kalau Xi Jinping di other superpower di great power juga kelakuannya kayak Trump yang tiap hari beda-beda, tiap hari maunya sana maunya sini. Tetangganya sendiri Kanada yang sudah begitu baik itu diganggu terus, lu jadi negara bagian Amerika aja gitu kan. Itu kan untung Xi Jinping itu tenang, tidak emosional, tidak gerusa-gerusu, tidak apa kata Trump dia respon langsung. Itu kan bisa. Kalau perang antara Israel sama Iran, ya bisa di-contain. Tapi kalau dua ini raksasa berhadapan-hadapan, nah itu yang pertanyaan besar. Tapi kita mungkin masih 2-3 steps ke arah sana ya. Saya lihat Trump pun kelihatan dalam titik-titik yang terjepit juga jadi pragmatis. Kalau kita lihat beberapa tanda-tanda beberapa minggu ini ya, baik dalam tarif maupun terhadap Eropa, terhadap Kanada gitu. Nah, ini mudah-mudahan, tetapi jangan sampai hotspots yang ada di luar Cina dan Amerika ini membara terus. Ukraina, Pakistan, India, ada Korea Utara. Sekarang hari ini masih terus pengeboman dari Israel ke Iran, Iran ke Israel gitu. Dan itu potensi eskalasinya yang di Timur Tengah ini kan juga lumayan besar kalau misalnya negara-negara Arab kemudian ikut terlibat. Perang Dunia Pertama itu pembunuhan putra mahkota Austro-Hungaria di Sarajevo. Satu orang hal. Siapa yang menyangka setelah itu 10 juta orang berkalang tanah gitu dengan Rusia perang, mobilisasi, Jerman serang Prancis, Jerman serang Belgia, semua negara ikut, Inggris ikut. India juga karena Imperium Britania ikut, Kanada ikut, Selandia Baru ikut, Australia ikut. Utsmani, Turki kan? Turki ikut. Dan Turki kemudian runtuh berpihak pada Jerman dan kemudian runtuh. Makanya problem Timur Tengah. Salah pilih kawan. Salah satu problem Timur Tengah sekarang ini Israel, Iran, Irak, Suriah itu kan salah satu adalah konsekuensi Perang Dunia Pertama. Salah pilih temennya Turki. Sehingga dia, ini kan semua imperiumnya Turki dulu. Dia runtuh, dia kalah perang, kebagi-bagi wilayah jajahannya gitu loh. Merdeka sendiri-sendiri dalam pengawasan negara-negara yang kuat waktu itu gitu. Nah, ya itulah maksud saya dari sejarah soal-soal kecil bisa melebar tiba-tiba tak terduga. Nah ini yang sleepwalking into dark history yang harus kita jaga jangan sampai terjadi. Gitu hal. Nah, kalau tadi kan kita sudah berbicara mengenai hotspots yang bisa membara setiap saat ya, dan yang paling sekarang ini yang paling baru kan Iran dan Israel gitu. Nah itu kalau memang nanti eskalasinya memburuk ya dan suasana terjadi perang dunia ketiga itu terjadi, kira-kira hypothetically ya ini apa yang akan terjadi nih? Destruksinya kan kita nggak bisa bayangkan, kita cuma bisa estimasi dari sejarah kan. Perang Dunia Pertama yang saya bilang tadi, korbannya 10 juta orang. Perang Dunia Kedua, 30 tahun kemudian, 5 kali lipat, dan 50 juta orang. Perang Dunia Pertama kan masih yang kayak ada tradisionalnya kan, ada trances, parit. Orang gitu masih kan? Ada cavalry, masih kuda, masih. Betul. Transisi lah itu. Tank juga baru diperkenalkan di situ kan, belum masih tank-tank yang dari traktor itu loh. Perang Dunia Kedua sudah pesawat di ujung pun sudah ada pesawat jet bahkan 30 tahun kan, karena teknologi berkembang cepat sekali dan ujungnya kan bom atom. Hiroshima dan Nagasaki itu loh yang pertama digunakan kan, yang kita lihat di film pembuatannya itu ini Oppenheimer kan. Nah sekarang kan kemampuan nuklirnya jauh lebih canggih dibanding Hiroshima dan bom yang jatuh di Hiroshima Nagasaki. Itu aja kan kita bisa bayangkan dampak buruknya bagi kemanusiaan kan. Belum lagi teknologi terbaru AI, robotics, macam-macam dah. Itu yang membuat kita tidak boleh sebenarnya. Kalau Henry Kissinger, seorang negarawan di Amerika yang saya kagumin, dia bilang tugas pertama, the first morality, first principle of any statesman, cegah yang terburuk dulu sebelum kamu berbuat kebaikan bagi dunia. Yang terburuk kan kalau perang nuklir. Tidak boleh terjadi, dan saya kira memang kalau kita lihat abad 20, ini kan ada ironi manusia secara peradaban. Perangnya perang besar, tapi kemajuan manusianya juga pada saat yang sama
dibanding abad 19, 17, 18 dan 1000 tahun sebelumnya itu luar biasa Ya. itu. Abad 21 melanjutkan lagi dengan lebih luar biasa. Jadi Kemajuannya eksponensial. eksponensial Ya, betul. dalam segala hal peradaban manusia, baik ilmunya, teknologinya, kesehatannya, Ya. umurnya yang makin panjang gitu loh. Sekarang kan tidak aneh di negara maju 90 tahun, di kita 80 tahun. Dulu Henry kan Kissinger 100 tahun. 100 tahun. Dan masih nulis buku. Di awal abad 21 Menjelang orang dia meninggal masih nulis buku betul tebal. di awal abad 20 pada saat mulai tumbuh industrialisasi itu kan umur orang 40 tahun 50 tahun. Gitu loh. Jadi kemajuan terjadi, perang besar terjadi. Nah, pertanyaan besar abad 21 adalah abad kita nih. Kalau kita kan sudah kepala 5, kepala 6 lah kalau saya bilang kita. Abad anak-anak kita dan cucu kita. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemajuan ekonomi teknologi kita bisa pertahankan dengan pesat tanpa harus masuk dalam perang-perang yang besar. Perang dunia ketiga, yang keempat, yang total war. Total, ya. Kalau karena the nature of humanity selalu ada perang, ya kalau bisa ya jangan perang-perang besar. Perang Ukraina betapapun kita sedih, tapi kan itu bukan perang besar. Perang Israel dan Iran betapapun kita sedih, ada korban manusia, ada korban yang tidak perlu, tapi kan dia bukan perang besar. Ya. Itu Cel, kalau dulu kita mengacu lagi ke Perang Dunia Pertama kan, Ya. dorongan untuk perang itu kan sebenarnya ada motif mulia untuk perang untuk mengakhiri segala perang. Ternyata nggak War terjadi to juga. end all wars. Iya kan, jadi itu Ya semua perang punya di masing-masing pelakunya punya motif yang mulia. Kalau nggak begitu kan nggak akan perang karena orang tahu akan bertemu kematian. Nah kalau untuk mati begitu saja berperang tanpa motif, tanpa moralitas masing-masing kan nggak mungkin. Mau alasannya agama, mau alasannya harga diri bangsa, mau alasannya kepentingan nasional, masing-masing pihak yang berperang selalu ada pembenaran. Kan itu ininya. Karena itu para negarawan di berbagai negara besar harus mengerti bahwa jangan buka celah yang terlalu jauh bagi terciptanya situasi di mana semua tersudut. Akhirnya tanpa sadar sleepwalking into dark history. Ya. Hanya di Perang Dunia Pertama hanya gara-gara seorang putra mahkota dan istrinya terbunuh. Kemudian seluruh negara Eropa berperang. Karena sebagian negara Eropa itu imperium, India pun ikut berperang. Selandia Baru yang jauh banget ikut kirim pasukan. Kanada ikut kirim pasukan. Karena Jepang menyerang kita, menyerang Malaysia, menyerang Singapura, kita pun jadi korban. Untungnya Indonesia, para pemimpin bangsa melihat celah geopolitik. Indonesia merdeka karena itu. ya Ya kan? Tapi kan ya untungnya sekarang ini kalau kita kan berada di kawasan yang disebut ASEAN. nah, itu menarik. Asia Tenggara hal. To our surprise, ASEAN relatively kalem ya. Kalau dibandingkan yang tadi di potensi konflik di Taiwan, konflik yang sudah terjadi di Eropa di Ukraina, konflik yang sekarang terjadi di Iran dan Israel Timur Tengah, India dan Pakistan. Kalau dilihat itu semua, ASEAN ini kayak ya surga di bumi dalam pengertian ekonominya tumbuh bagus ya dibanding banyak negara, politiknya stabil, hubungan antara pemimpinnya bagus sekali. Ini kan sekarang ada pertemuan ASEAN kan di Singapura, ya kan ketawa-ketawa, saling bersahabat. Ini kita kawasan yang sekarang ini langka untuk situasi kalau kita lihat potret besar dunia sekarang. Pertumbuhan ekonomi bagus, stabil politiknya, hubungannya bersahabat. Tidak ada satu masalah fundamental antara negara-negara ASEAN 600 juta orang loh. Dengan ekonomi yang dinamis. Itu kan bagus sekali. Jadi kita patut bersyukur, tapi jangan sampai kalau tetangga kita kawasan lain terlibat dalam perang apalagi total war ya kita pasti for one reason or another kita akan terlibat-libat. Dan karena itu kita berkepentingan. Makanya bagus tuh perintah konstitusi Indonesia kan
bebas aktif terlibat dalam perdamaian dunia, ikut sebagai pelaku yang konstruktif. Nah, di pihak lain teknologi kan saya bilang tadi ada satu teknologi yang banyak teoritis sekarang mengatakan bahwa sosial media, teknologi komunikasi, yang membuat semua orang makin merasa hidup berdekatan, baik kawan maupun lawan. Sebelumnya kan kita ada geografi, ada ya kita sayang dengan teman-teman, tapi kalau terlalu dekat tiap hari ketemu dalam ruang, jadi global village-nya bukan cuma geografi ekonomi, tetapi juga ruang hidup. Jadi tiap hari kita buka handphone, ada yang pro kon berdebat. Di Amerika salah satu sebabnya kata beberapa pemikir sekarang, kenapa polarisasi begitu tajam, itu hampir sebagian dijelaskan oleh ruang psikologis yang berdesakan dalam sosial media. Jadi ini teknologi hal. Ya kan, ada pengaruh baiknya, banyak banget pengaruh baiknya. Sosial media, kita gampang telepon, gampang bicara sama teman anak kita di luar negeri, kita bicara kamera, itu bagus banget. Kita efisien bekerjanya. Kita cari chat GPT, kita nggak tahu apa, kita dapat. Tapi ada aspek lain secara sosial. Nah ini apa, dan ini kan baru dekade ketiga abad 21. Bagaimana dekade keempat 10 tahun lagi, bagaimana dekade kelima 20 tahun lagi. Nah kalau ini kalau dalam konteks kesiapan negara-negara yang ada ya, keandikan nanti misalnya situasi tadi hotspotnya makin membara, geopolitiknya mengarah kepada perang dunia ketiga gitu ya, terus kemudian diperburuk dengan perdagangan internasional yang ditandai tadi perang tarif, perang dagang macam-macam. Seberapa siap itu negara-negara itu, dan dampaknya apa buat budget kemiliteran? Sekarang aja kan tidak ada yang negara besar sekarang yang mengatakan saya mau mengurangi anggaran persenjataan. Semuanya berkata kita tingkatkan anggaran pertahanan, persenjataan, militer dari 2%, 3%, 4%, bahkan 5%. Ya kan? Di Eropa yang tiba-tiba merasa, kita militernya ketinggalan. Putin akan muncul terus-menerus. Jadi sekarang ini tanpa sadar sudah mulai terjadi perlombaan peningkatan anggaran persenjataan. Ya, tentu saja kita berkata bahwa kalau beli pesawat tempur 1 triliun, beli 10 kan sudah 10 triliun. Berapa sekolah yang bisa dibikin dengan dana 10 triliun? Itu kan ada mengurut dada juga. Tapi kan ini jangan lupa, ini kan sudah logik bareng-bareng gitu loh. Sana agak bahaya, tingkatkan persenjataan. Kalau enggak nanti kalau kita diserbu kita nggak bisa mempertahankan diri. Nah, oke lah kalau masih baru tingkat ini. Tapi kan ya tadi kan gara-gara putra mahkota terbunuh, semua negara nggak ada yang pengen perang, tapi akhirnya sama-sama berperang. Gitu loh. Sampai kan the war of attrition tuh. Di trenches, di parit-parit pertahanan berbulan-bulan, mau dingin mau basah, saling membunuh pasukan Jerman Prancis, Jerman lawan Prancis, Jerman lawan Inggris gitu loh. Nah, ini pelajaran yang berharga dari sejarah dunia. Nah, inilah mudah-mudahan ini kan tokoh-tokoh penentunya ya. Kan pada ujungnya ya masyarakat banyak, tapi kan pemimpin-pemimpin yang di berbagai negara besar dan strategis itulah yang akhirnya nanti akan membawa kita ke arah yang lebih baik apa enggak. Nah ini bagi pimpinan negara ASEAN penting banget. Memperluas pergaulan, berhubungan akrab dengan Trump, Xi Jinping, Putin. Jangan putuskan hubungan. Karena kalau sudah tidak mau berhubungan atau tidak mau berbicara, tidak mau negosiasi, itu kan alternatifnya cuma apa? Cuma perang kan? Jadi while you can talk, while you can negotiate. Kalau nggak gitu kan lempar-lemparan orang. Gitu. Jadi pesan dari Nusantaranya kira-kira itu. Bahwa kita beruntung, tetapi jangan lengah. Kalau sekitar kita berperang, kita masih ikut. Ikut bukan karena kita mau. Tapi kita akan terbawa oleh arusnya. Terdampak lah, pasti terdampak. Itu dengan sendirinya. Pertama soal perdagangan kan macet di mana-mana. Para dagang kita terbesar Amerika, India,
Cina, Jepang. Lah kalau mereka perang kan mereka terus gimana mau dagang normal? Nah itu kira-kira hal. Ya. Oke, terima kasih Celi atas obrolannya dan diskusi yang saya kira ini kita berharap tadi lah ya poin dari Henry Kissinger itu menarik ya bahwa tugas negarawan itu adalah menghindari yang terburuk. Kemungkinan terburuk. Sebelum kamu berambisi berbuat kebaikan, hindari dulu jurang kehancuran bersama. Kira-kira kayak dalam konteks saat ini ya nuklir. Ya. Perang nuklir itu yang paling mengerikan karena damage-nya beyond belief lah itu. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode podcast Freedom Institute berikutnya.